Ogura akan menutup musim Moto2 2024 tahun ini dengan hasil manis. Pembalap Jepang yang akan pindah ke MotoGP tahun depan itu berhasil mengunci gelar juara dunia di kelas Moto2 musim ini. Kepastian itu diraih oleh Ai Ogura setelah berhasil finish di posisi kedua pada sesi balapan Moto2 Thailand 2024. Kemenangan Ai Ogura ini pun membuatnya menjadi rider Jepang yang kembali berhasil mengamankan gelar juara dunia di kelas Moto2 setelah Hiroshi Aoyama yang menjadi juara dunia kelas 250cc di tahun 2009 silam. Keberhasilan Ai Ogura ini rupanya ikut membuat pembalap Jepang Takaki Nakagami bahagia. Pembalap LCR Honda itu mengaku ikut senang untuk Ai Ogura. Nakagami merasa bahwa Ai Ogura memang pantas mendapatkan gelar juara dunia tersebut. Menurut Nakagami, Ai Ogura tampil sangat konsisten selama musim MotoGP 2024. Selain Nakagami, calon rekan setim Ai Ogura tahun depan, Raul Fernandez juga ikut senang dengan kemenangan pembalap Jepang tersebut. Sebagai pembalap yang pernah berkompetisi dengan Ai Ogura sejak Rookie Cups, Fernandez senang melihat Ai Ogura bisa memenangi gelar juara dunia di Moto2 dan melangkah ke MotoGP dengan percaya diri. Pria asal Italia tersebut akhirnya finish pada posisi keempat. Dia lebih lambat sekitar 4,6 detik dari Francesco Bagnaia yang menangi balapan. Satu komentar menarik soal Di Giannantonio muncul dari salah satu rivalnya Maverick Viñales. Pembalap Aprilia Racing itu sempat bersaing dengannya. Menariknya, dia menilai sang pengguna nomor 49 begitu cepat. Saking cepatnya, Di Giannantonio diklaim bisa juarai seri Thailand jika start dari posisi lebih depan. Seperti yang diketahui, Viñales akhirnya finish ketujuh. Dia menjadi pembalap Aprilia dengan hasil terbaik pada seri Thailand. Rekan setimnya Alex Espargaro sendiri menyelesaikan balapan sebagai pembalap ke-9 yang menyentuh garis finish. Viñales menilai dirinya dan Di Gia cukup mirip di awal, yakni berhati-hati. Pengguna nomor start 12 itu juga menilai ketenangan dari sang pembalap timnya Rossi. MotoGP Valencia 2024 yang jadi seri terakhir musim ini dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 November sekira 2 minggu mendatang. Sayang, 2 pekan menuju balapan di Valencia, kawasan tersebut justru dilanda banjir yang mengerikan. Sebagaimana mengutip Crash, banjir di Valencia menewaskan hingga 51 jiwa dan menyebabkan beberapa kerusakan. Kerusakan gara-gara banjir yang mencapai ketinggian hingga 3 meter dan terjadi kurang dari 12 jam merusak beberapa fasilitas di Valencia. Termasuk sirkuit Ricardo Tormo yang akan jadi venue balapan Marquez CS mulai diperbaiki demi balapan kelas Premier masih bisa berlangsung. Pihak sirkuit Ricardo Tormo melaporkan bahwa lintasan balap masih optimal untuk digunakan. Namun beberapa pekerja diminta untuk memperbaiki beberapa kerusakan. Kejadian pilu yang menimpa Valencia tak luput dari perhatian Dorna Sport selaku penyelenggara balapan MotoGP. MotoGP memberikan pernyataan terkait musibah yang melanda Valencia dan bersedia untuk memberikan bantuan guna membenahi sirkuit. Dengan kesikapan dari pengurus sirkuit, MotoGP Valencia kemungkinan masih bisa berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, karena masih ada yang perlu diperbaiki demi memberikan kenyamanan, pihak sirkuit akan terus memantau situasi dan update terbaru soal kondisi lintasan. Duel 2 kandidat juara dunia MotoGP 2024 antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia dinilai terlalu adem ayem oleh Alex Rins. Pentolan tim pabrikan Yamaha tersebut tidak melihat adanya ketegangan antara Martin dan Bagnaia yang kian dekat dengan pertaruhan gelar juara dunia MotoGP 2024. Jelas sebuah pemandangan yang tidak biasa dari 2 kandidat juara dunia MotoGP 2024 yang biasanya penuh dengan intrik. Hubungan antara keduanya yakni Martin dan Bagnaia yang dinilai cukup baik sehingga tak ada pemandangan yang mempertontonkan keduanya bersih tegang. Bahkan jika melihat Martin dan Bagnaia menyelesaikan balapan, keduanya menunjukkan rasa hormat ketika bersua di Parc Fermé. Bukan cuma itu, 2 pembalap yang sama-sama menunggangi GP24 milik Ducati juga menunjukkan rasa saling menghormati di pedok. Persaingan keduanya di lintasan balap juga tidak begitu terlihat menegangkan saat sama-sama membidik kemenangan. Hal itu selalu terlihat menuju agenda balapan di beberapa seri terakhir setelah merampungkan MotoGP Thailand pekan lalu.
Situasi yang dialami oleh Martin dan Bagnaia sangat berbeda dengan beberapa seniornya seperti Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, di mana rivalitas Lorenzo dan Rossi pada masa lalu sangat menegangkan ketika keduanya saling berebut gelar juara dunia. Sementara Ogura dinyatakan sebagai juara dunia, Fermin Aldiger mengakhiri race weekend MotoGP Grand Prix Thailand dengan berujung pada keharusannya menjalani operasi setelah mengalami crash yang tidak diharapkan. Sebuah kejadian yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius, yakni terancam gagalnya debut Aldiger dengan Ducati Desmosedici pada tes pasca balapan Valencia nanti jika cederanya belum 100% pulih. Pembalap asal Murcia itu kehilangan kendali atas sepeda motornya yang kemudian beralih ke posisi netral, menyebabkan motornya oleng hebat yang setelah itu sempat pula menghantam Tony Arbolino. Kecelakaan yang terjadi saat ia bertarung dalam kelompok besar itu awalnya tampak bukan merupakan cedera serius. Tetapi pemeriksaan lanjutan mengungkapkan bahwa Aldiger mengalami fraktur atau retak metakarpal kelima tangan kirinya. Karena Aldiger terpaksa menjalani operasi, tim luka Bosco Scuro Moto2 memutuskan untuk menggantikannya dengan Alberto Sura di Sepang. Saat ini Sura membalap di kejuaraan Moto2 Eropa bersama Bosco Scuro. Dengan hanya satu putaran tersisa hingga akhir kejuaraan, Sura berada di posisi ketiga klasemen. Tertinggal 25 poin dari sang pemuncak klasemen dengan 1 kemenangan dan 4 podium lainnya. Secara hitung-hitungan, Marc Marquez tidak lagi berpeluang untuk jadi juara dunia MotoGP 2024. Karena itulah dirinya mendapat pertanyaan tentang kemungkinan ia melepas Jorge Martin versus Bagnaia untuk duel langsung tanpa gangguan dari dirinya. Terkait hal tersebut, Marc Marquez tak mau memberikan janji ia bakal melepas dan membiarkan Bagnaia dan Jorge Martin duel langsung. Ia bahkan menyinggung momen saat dirinya dinilai terlibat dalam duel Jorge Lorenzo versus Valentino Rossi di MotoGP 2015. Marc Marquez memang jadi sosok yang disalahkan oleh Rossi sebagai penyebab kegagalan dirinya juara dunia. Di MotoGP Malaysia, Rossi yang masih memimpin klasemen dianggap menendang Marquez hingga terjatuh. Rossi menilai Marquez sengaja mengganggu dirinya dan memberikan keuntungan untuk Lorenzo. Akibat hal itu, Rossi harus start dari grid di balapan terakhir MotoGP Valencia. Gelar juara dunia MotoGP 2015 yang sudah ada di depan mata Rossi pun kemudian menguap. Rossi pun terus menganggap Marquez sebagai penyebab kegagalannya di musim tersebut. Marc Marquez selalu menyatakan bahwa dirinya bakal berusaha untuk terus memberikan 100% kemampuannya di lintasan balap.